luar biasa. Saya sampai jam 1:30 malam. Nah, di sini sama tukang kelambu tuh. Dalam hati ini ibu-ibu maulidnya ngalahin dulu bapak ini mau mulai. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga sama tukang kembang yang jam berapa semalam. Itu orang-orang yang luar biasa itu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dengan mereka, dan insya Allah mereka semua dikenal oleh baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun juga kita, insya Allah kita semua dapat dikenal ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua kelak yaumil qiyamah. Walaupun ya Allah kayaknya apa sih namanya nggak mungkin ya, tapi kita tetap berharap karena nggak ada yang mustahil. Mudah-mudahan Nabi SAW kelak yaumil qiyamah mencari kita dan mengenali nama kita dan nama-nama orang tua kita, anak turun kita semua, sehingga Sallallahu Alaihi Wasallam ngangkut kita untuk kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau mau dihitung dosa mah udah nggak kebayang. Jadi kalau mengandalkan amal, apalagi hari ini zaman sekarang nih, wallah, fitnah, hoax, isu, wah segala macam yang lagi diterpa kesiapan tuh Habib tidak, para habaib tuh kan, masalah nasab tuh, ya Allah, luar biasa. Ya emang orang kalau makin tinggi anginnya makin kenceng, bahasanya begitu. Ini cucu Rasulullah, tapi buat mereka biasa sebenarnya. Karena Sayyidina Husain sendiri aja cucu asli Rasulullah, meninggalnya di penggal bu, sama orang Kristen, sama orang Yahudi, juga sama orang Muslim. Sayyidina Hasan yang satunya diracun, sama-sama orang Muslim juga. Makanya yang bahaya bukan di luar dari agama kita, tapi yang di dalam. Ya jangan sampai kaum muslimin wal muslimat terpengaruh ya. Sekali lagi saya juga mohon maaf jika banyak kurangan ya atas tempat jamuan dan sebagainya. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja ya dari saya ya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua berkah yang kita dapatkan ya, khusus para panitia yang telah luar biasa. Insyaallah berkah dunia akhirat, selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya untuk acara inti kita yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Habib Ibrahim Shihab. Kepada Bapak Ustadz Habib Ibrahim Shihab, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yafuqu hamdal hamidin min ibadihi wa syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ada muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendukung Prabowo, Anies dan Pak Ganjar rahimakumullah. Biar adil semuanya disebut. Para ustazah, para guru-guru yang hadir pada siang hari yang berkah ini, wabil khusus sahibul majlis Ustaz Rizal, mata'allallah bituli hayati wa amandahu bisiha wal afiyah. Begitu juga saudara beliau Ustaz Adin, Ustaz Salahuddin, mata'allallah bituli hayati wa amandahu bisiha wal afiyah tamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya,
juga para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati daripada ta'zim dan rahmat saya kepada antum-antum semua. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit di antara kita Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit tersebut. Yang belum punya rumah insyaallah diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya mobil insyaallah diberikan Allah taala mobil. Kerja. Jangan amin doang, harus ya. Yang dapat mobil, dapat rumah ya kerja. Ikhtiar. Doa menyertai insyaallah. Tidak berpanjang lebar, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini di Majelis Taklim Al-Ghamiyah. Kita mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tersebut diberikan oleh Allah taala karena kita termasuk digerakkan langkah kaki kita daripada orang-orang yang cinta kepada kekasihnya. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, al-mahabbah tabi'un lil ma'rifah. Cinta itu mengikuti pengenalan seseorang. Jadi orang kalau cinta mesti kenal. Dulu ada salah satu penyair Inggris menyatakan you don't even need a gun. Bisa bahasa Inggris? Engkau, kata penyair Inggris tersebut, engkau tidak perlu mencari pistol atau tembakan untuk membunuh. Engkau juga tidak perlu cari racun untuk membunuhmu. Cukup jatuh cinta lah, maka engkau akan merasakan mati. Karena rasa cinta ini dapat membunuh seseorang. Rasa cinta dapat membunuh seseorang. Kita ambil contoh. Orang yang suka ngerokok, ngerokok, bukan ngajarin orang ngerokok, bukan. Orang yang suka ngerokok, ini kita jelaskan rokok itu berbahaya. Rokok dapat menyebabkan penyakit lain sebagainya. Contoh, kata ada orang yang 80 tahun cerita amanya. Umur 80 tahun bapak masih rokok, masih gitu. Kok bapak gak takut? Di situ ada gambarnya serem-serem di kotak rokok itu serem. Ada yang bolong, ada yang jahitan segala macam, gak takut. Itu beda, rokoknya boleh dapat. Rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, impotensi dan lain sebagainya. Rokoknya dapat, tapi kalau rokok beli enggak, dibelain. Rokok kalau beli beda sama rokok yang dapat. Kalau dapat menyebabkan sakit, kalau beli enggak menyebabkan sakit. Ini contoh. Saking cintanya dengan rokok, kadang-kadang hujan, malam, tengah malam, yang keluyuran kuntilanak sama pocong non. Dia keluar malam-malam cuma dia rokok, bela-belain. Walaupun hujan, tetap keluar. Betul apa betul? Yang kedua, orang yang suka mancing. Yang suka mancing, mau hujan, badai, geledek, segala macam, gak ada takutnya. Kalau udah waktunya mancing, berangkat aja, udah gak ada masalah. Kadang-kadang dapat atau kagak urusan belakang, yang penting mancing dulu, berangkat. Pamit ke istri, mau pamit, mau mancing. Kadang-kadang gak dapat, yang penting ngobrol sama teman, pikiran tenang, ikan bisa dibeli di pasar. Mancing. Yang ketiga, orang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta, kita ngalamin ibu-ibu, pernah yang namanya jatuh cinta. Orang kalau udah jatuh cinta, kadang-kadang pasangannya minta, bang, bisa berenang gak? Dalam hati gak bisa. Pasangannya minta, bang, kalau abang memang cinta kepadaku, loncat ke sungai ini atau di kali ini. Kira-kira pasangannya loncat atau enggak? Loncat. Kalau gak bisa berenang, dalam hatinya, ya Allah, ini sebetulnya gak bisa berenang. Dia loncat, karena orang yang dicintainya, dia loncat. Sebelum loncat, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lompat tak berbun. Karena cinta. Ini contoh simple. Orang kalau sudah cinta, apapun yang dipinta oleh pasangannya, kekasihnya akan diwujudkan. Ini contoh. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk cinta kepada Nabi Muhammad, kita kudu kenal, kudu mengetahui siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad.
Kita harus kenal. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Orang bertanya karena istri ini, istri lebih mengenal suami itu lebih daripada sahabat-sahabat. Maaf, karakter seseorang itu kalau suami istri tahu sifat aslinya itu kalau sudah berumah tangga. Istrinya tahu sifat asli suami. Begitu juga suami. Paham dengan sifat asli pasangannya. Kalau sama teman, sama tetangga masih bisa ditutup-tutupi. Tapi kalau sama istri, semuanya pasti terbuka sifat asli seseorang. Sama pasangan pasti terbuka. Seseorang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Sayyidah Aisyah menjawab, karena huluhu Al-Quran. Adapun akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ibu-ibu, alhamdulillah syukur di sini ada ustazah, guru-guru. Ibu dua ini, masya Allah. Mudah-mudahan banyak umur sehat. Di sini ada majelis taklim. Kalau bisa kita untuk mengenal Nabi Muhammad, salah satu cara metode untuk mengenal Nabi Muhammad belajar. Orang nggak kenal sama Nabi Muhammad kalau tanpa belajar, nggak tahu bagaimana sifat asli Nabi Muhammad, akhlak Nabi, teladan Nabi Muhammad SAW itu diketahui dengan belajar. Yang kedua, baca sejarah beliau, baca maulid, baca rawi, buka rawi itu, mengenal akhlaknya Nabi Muhammad dan beliau. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran. Al-Quran dikatakan bahwasanya Nabi itu berakhlak seperti Al-Quran. Al-Quran yang berjalan, terjemahnya Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam Al-Quran, fa'ahsinu wa qul innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nabi orang yang paling baik. Nabi adalah orang yang paling tertawar. Semua sifat-sifat terbaik yang ada di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu lakukan. Makanya akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Bu? Maka ngobrol ya. Saya ambil sebuah cerita. Ini ada salah satu ustadz biasa dikirim ke pedalaman-pedalaman di daerah Indonesia. Di Indonesia dikirim satu perwakilan setiap bulannya dikirim untuk mengajar ngaji di daerah pedalaman-pedalaman. Banyak orang-orang di pedalaman, di kampung-kampung tidak bisa mengaji, tidak bisa baca Al-Quran. Jadi dikirimlah salah seorang ustaz diutus per bulan, 3 bulan sekali dikirim berangkat. Sampai di kampung tersebut nanti difasilitasi makan, tempat dan lain sebagainya. Subhanallah, diceritakan ada salah satu ustaz diutuslah ke sebuah kampung. Dan ada di kampung tersebut, setiap ada ustadz yang datang diutus, ini mereka harus setiap rumah harus membuka rumahnya, menjamu daripada ustadz yang datang. Subhanallah, salah satu rumah ini orang yang pertama kali membuka rumah adalah orang yang terpandang di kampung tersebut, orang kaya. Dijamulah ini ustadz. Disediakan makan, minum, selayaknya seorang guru datang, dijamu dengan makanan-makanan istimewa. Makanlah ini ustaz. Ketika malam sudah larut, ustaz ini kemudian diantar oleh salah seorang orang di kampung tersebut, diantar ke tempat penginapan. Selama 3 bulan rutinitas tersebut berlangsung. Ustaz itu juga ngajar di satu masjid. Subhanallah, selama 3 bulan kembalilah jadwal untuk menjamu ustaz tersebut adalah Sohibul Bait yang pertama. Mengerti maksudnya? Sohibul Bait tersebut ada jadwal lagi, dapat rumahnya lagi, harus menjamu ustaz yang datang. Selama 3 bulan loh. Selama 3 bulan datang lagi ke rumah ustaz tersebut. Ke rumah Sohibul Bait tersebut. Sampai di rumah ustaz tersebut, wajah sampai dari rumah Sohibul Bait tersebut, wajah Sohibul Bait berbeda. Yang tadinya pertama ustaz itu datang, disambut meriah, senyum, manis. Begitu 3 bulan berubah wajahnya. Cemberut. Orang kalau kita bertamu cemberut aja enak. Alhamdulillah di sini senyum syukur. Coba kalau cemberut semua, balik saya. Takut. Subhanallah, wajahnya senyumnya manis sama segala macam. Subhanallah, ketika ustaz ini datang, wajah Sohibul Bait berubah. Ustaz tersebut menanyakan, wahai Sohibul Bait, kenapa? Fulan, kenapa engkau berubah? Wajahmu dulu, Masya Allah,
penuh senyuman, menyambutku dengan senang gembira, sekarang berubah. Nanti aku ceritakan kalau sampai di rumah. Sampailah ustaz tersebut di rumah, dijamu yang tadinya makanannya Masya Allah komplit, enak, nikmat, berubah jadi makanan seadanya. Wah subhanallah, ustaz tadi menanyakan, kenapa wahai Syekhul Bait, wajahmu yang tadinya senang, ceria, menyambutku sekarang berubah? Syekhul Bait menjawab, suami istri tahu sendiri kalau the power of emak-emak. Mak-mak kalau marah dahsyat. Istrinya yang pertama kali negur ustaz tersebut, wahai ustaz, gak usah panjang lebar dah. Engkau tahu suamiku selama 3 bulan gak pernah menghadiri pengajiannya. Betul kan ustaz tersebut? Juga betul. Selama 3 bulan aku di sini, suamimu gak pernah lagi datang. Apakah ustaz tahu ketika engkau datang, wajah suami itu tersenyum, senang ketika menyambutmu datang. Tapi ketika 3 bulan, wajahnya sekarang berubah. Betul. Ustaz tersebut. Wah ustaz, gak usah panjang lebar dah. Ini waktu pertama kali engkau datang di rumahku ini, aku dulu punya uang. Ada berapa tumpukan uang, ini jatuh, kemudian hilang ketika engkau datang. Apakah engkau yang mengambilnya? Uang tersebut. Jadi ini ibu langsung menuduh ustaz tersebut yang ngambil. Wah subhanallah, ustaz tersebut menjawab, iya, aku yang mengambil uang tersebut. Keadaan mulai berubah. Suaminya menjawab, wahai ustaz, aku tidak menyangka lah. Waktu itu kau begini, begitu dan segala macam. Aku pikir kau orang baik, ternyata kau orang yang gak baik. Tega datang, kami sambut, kami jamu, tapi kau memperlakukan kami seperti ini. Ustaz tersebut menjawab, betul, pada saat itu pertama kali aku datang ke rumahmu, aku yang mengambil uang tersebut. Aku duduk di tempat, kemudian jendela rumahmu ini terbuka, kemudian angin berhembus, sehingga aku lihat ada uang berjatuhan di depanku. Otomatis aku ambil itu uang. Setelah aku kumpulkan satu persatu uang tersebut, aku bingung mau memanggilmu saat itu engkau di dalam. Aku coba memanggilmu berkali-kali, kau tidak jawab. Aku bingung, aku letakkan di satu tempat, kira-kira engkau dapat untuk menjangkaunya, engkau mudah untuk menjangkaunya. Aku cari apa kira-kira, kalau taruh tempat pintu nanti hilang lagi. Aku taruhlah uang tersebut di dalam Al-Quran yang ada di rumah. Subhanallah. Nangis ini ustaz. Wahai Syekhul Bait, selama aku 3 bulan tidak datang ke tempat ini, 3 bulan juga engkau tidak pernah membaca Al-Quran di rumahmu. Aku kira di setiap rumah ini orang-orang penduduknya membaca Al-Quran. Tapi di rumahmu, Masya Allah, selama 3 bulan engkau tidak pernah membuka daripada Al-Quran di rumah. Coba kau ambil Quran, diambil termasuk istrinya, dilihat uang itu masih utuh. Malu. Syekhul Baitnya mah. Ibu-ibu, kalau seandainya Al-Quran itu di rumah kita, sekarang pertanyaan, kalau seandainya Al-Quran tersebut, uang tersebut, apa kejadian tersebut terjadi di rumah kita, berapa lama kira-kira uang itu tidak kita temukan? Kita tanyakan, kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Setahun, 2 tahun, atau pas ada yang meninggal baru kebuka itu Al-Quran. Subhanallah, kalau kita saksikan zaman sekarang, banyak daripada orang-orang yang jauh daripada Al-Quran. Kita lihat anak-anak kita, suami kita, semuanya jauh daripada Al-Quran. Yang paling dekat adalah handphone sekarang. Betul? Handphone ini Masya Allah. Mohon maaf ibu-ibu, kalau kita tahu sekarang ini, daripada jumlah KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan ada 65% daripada anak-anak di bawah umur mengakses daripada pornografi. 65% mengakses daripada pornografi. Itu anak laki-laki, yang perempuan 62% anak di bawah umur. Ini cuma menyaksikan, pernah mengakses, datanya pernah mengakses daripada pornografi. Yang kecanduan hampir 55 juta jiwa yang kecanduan. Maaf, ini penyakit sudah mewabah kemana-mana.
Jangan sampai penyakit ini mewabah ke rumah-rumah kita. Ibu-ibu pengen rumah tangganya aman, tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah, rizkinya lancar. Satu sumbernya sering baca Al-Quran. Orang dinyatakan jauh daripada membaca Al-Quran, tiga akan mendapatkan penyakit tiga. Yang pertama akidah. Orang yang jauh daripada Al-Quran, akidahnya akan berubah. Yang tadinya gemar maulid, senang maulid, bukannya malah tambah senang, makin jauh. Karena jarang baca Al-Quran. Mulailah gampang percaya dengan yang ini, hal ini, segala macam, yang gaib, yang apa, segala macam. Akidahnya berubah. Yang kedua akhlak. Anak kita sendiri di rumah kadang-kadang maaf, gara-gara handphone, gara-gara hal-hal yang tidak baik, pergaulan dan lain-lain, akhlaknya berubah. Apalagi akhlaknya dia berubah karena tidak pernah baca Al-Quran. Orang kalau sudah baca, tidak pernah baca Al-Quran, akhlaknya berubah. Dipastikan jauh daripada petunjuk. Yang ketiga ibadah. Sholatnya udah mulai malas-malasan karena jauh daripada Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada, di kampung kita ada pengajian. Di sini ada tempat taklim, ada guru-guru di sini banyak. Di kampung kita alhamdulillah, nggak perlu jauh-jauh, di sini ada tempat wadahnya. Karena na'udzubillah min dzalik, itu pornografi, belum lagi narkoba. Sampai 48 juta jiwa yang terjangkit daripada narkoba. Bayangkan. Bu, kalau sudah kena, udah nggak ada obatnya, sulit. Kita sebagai orang tua ini nanti bakal diminta pertanggungjawaban. Subhanallah. La yu'adzibullahu qalban wa'a al-Quran. Dinyatakan oleh Abu Umamah, tidak akan diazab oleh Allah orang-orang yang hatinya selalu menjaga daripada Al-Quran. Orang yang menjaga Al-Quran tidak bakal diazab oleh Allah, tidak bakal dicoba dengan hal-hal musibah-musibah yang macam-macam, karena dia selalu menjaga Al-Quran. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika wafat, Sayyidina Umar bin Khattab pengen tahu keadaan Sayyidina Abu Bakar. Nanya sama Sayyidah Asma binti Umais, Bu, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada istri daripada Sayyidina Abu Bakar, wahai Asma binti Umais, bagaimanakah akhlak, bagaimanakah keadaan daripada Sayyidina Abu Bakar ketika dia bersendiri di dalam rumah? Karena sekali lagi yang tahu keadaan akhlak atau perilaku daripada suami pasti istrinya. Dijawab sama Asma binti Umais, engkau tahu wahai Umar, Sayyidina Abu Bakar itu kalau malam waktu sahur dia bangun, fatawadda, dia berwudu. Kemudian yusolli, beliau sholat. Duduk sejenak kemudian sholat lagi, seperti itu keadaannya. Wa tilawatil Quran wa yabki. Dia membaca Al-Quran kemudian menangis. Wa yaqumu wa yabki. Dia berdoa kemudian menangis lagi. Wa yasjud wa yabki. Dia bersujud kemudian menangis. Sampai-sampai kata Sayyidina Asma binti Umais, aku setiap hari mencium di rumahku ini seperti bau hati yang terbakar. Ada bau hati, daging yang terbakar di dalam rumah setiap malam. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sampai seorang sahabat yang dijamin masuk surga saja selalu berjuang, semangat. Kita yang belum dijamin masuk surga malas-malasan. Betul. Diceritakan juga Sayyidina Umar bin Khattab, kalau malam beliau keliling kampung. Sebagai khalifah beliau keliling di kampung-kampung masyarakat, dilihat. Suatu saat melintas di satu rumah, sampai di rumah dia mendengar ada orang salat tahajud membaca ayat. Berdiri, di atas tunggangannya Sayyidina Umar mendengar surat At-Tur. Sampai di ayat ke-7, inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab daripada Tuhanmu itu pasti akan terjadi. Ini subhanallah, Sayyidina Umar bin Khattab turun daripada tunggangannya, dari lantainya, kemudian bersandar di satu pagar, sakit pulang rumah. Sayyidina Umar bin Khattab sakit mendengar daripada ayat Al-Quran tentang azab. Ini Sayyidina Umar dijamin masuk surga. Kuburannya berdampingan dengan Nabi Muhammad, masih berjuang, berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala, bersemangat di dalam ibadah. Kita yang belum ada jaminan masuk surga, belum ada jaminan kita bakal selamat di barzah, selamat di sirat, di padang mahsyar dan lain sebagainya, sudah malas-malas. Ini perlu kita introspeksi pada diri kita masing-masing.
Dan yang kedua, banyaknya musibah yang datang di satu negeri, di satu tempat, di satu kampung, karena salah satu penyakitnya adalah karena banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini menyebabkan Allah turunkan azab. Sudah di kampungnya jarang ada pengajian, jarang ada maulid, kemudian ditambah banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Boleh ibu-ibu kita cek anak kita, kalau kita panggil atau kita suruh, lebih cepat apa lebih lama sekarang? Sumbernya maaf, handphone. Ini penyakitnya. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Saya dapat informasi, katanya handphone ini, maaf ibu-ibu, sekarang harus banyak cek daripada handphone anak-anak. Yang namanya tawuran, narkoba, LGBT dan lain sebagainya bersumber dari ini, dari handphone. Jangan kita pikir, maaf, kalau orang-orang dulu ketika dia ada masalah, ada musibah atau macam-macam masalah di dalam pekerjaannya, di kantornya atau di tempat dia dagang, dia cepat-cepat pulang ke rumah mencari ketenangan. Betul. Kita dulu ada masalah di luar, di kantor, pulang ke rumah tenang, lihat anak, lihat suami. Kalau sekarang maaf, ketika kita pulang dari ada masalah di luar, kita datang ke rumah jadi banyak masalah. Betul apa betul? Ini sudah banyak perubahan. Ibu-ibu, maaf, yang punya anak, semuanya punya anak, insya Allah. Anak-anak dulu sama anak-anak sekarang berbeda, Bu. Anak-anak dulu ketika bayi baru dilahirkan, itu matanya terpejam, betul? Selama 40 hari baru. Betul? Kalau anak-anak sekarang langsung. Betul? Kalau orang-orang tua kita dulu ketika kita kecil nangis, pengen apa segala macam nangis, tiba-tiba disolawatin, dibacain solawat, dibacain kasidah, sampai dia gitu anak tenang. Kita juga sampai sekarang rindu dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh orang tua kita. Kalau sekarang anak-anak sekarang nangis, diamnya pakai nangis kasih itu. Betul. Subhanallah. Ini zaman semuanya serba online. Bu, sekarang zaman serba ada taksi, ada taksi online, ada ojek, ada jual beli, ada game, ada judi, ada bapak, ibu, anak, keluarga, online. Kalau dulu maaf, orang suami istri izin ke pengajian sama suaminya izin lewat tatap mata mulut bisa. Kalau sekarang, betul? Realitas zaman sekarang. Yang anak pamit online, suami pergi online, ibu pergi, pantas disebut keluarga. Betul? Nah ini kita rubah. Keluarga, maaf, disebut keluarga online, dia keluarga online, tapi kalau ngaji juga online. Kalau ngaji bareng-bareng satu keluarga, ayo baca, dari anak, istri, semuanya baca, rukun di rumah, tentrem di rumah. Ibu tahu rumah yang dibacakan Al-Quran, ini di dalam hadis disebutkan bahwasanya rumah tersebut dipandang oleh penduduk langit sebagaimana penduduk bumi memandang bintang yang ada di langit kalau malam. Terang rumahnya. Dan juga dengan membaca Al-Quran, kita juga menjadi cahaya untuk kita nanti dikubur. Ibu, semuanya yang masih muda, tua, segala macamnya, semua bakal masuk ke dalam kubur. Dinyatakan di kubur, bahwasanya kubur itu nangis. Kubur itu selalu menangis. Kita cuma nggak bisa dengar. Bu, kita harus tahu, kubur itu setiap hari menangis. Nangisnya apa? Dia menyatakan ana baitul jud, aku ini rumahnya cacing. Wa ana baitul wahsya, aku adalah rumah ketakutan. Wa ana baitul wahdah, dan aku rumah kesendirian. Hadza ma'adatu laka, ini yang aku persiapkan untukmu.
Wa madza a'dadtu. Apa yang bakal kau persiapkan untuk? Salah satu yang harus kita persiapkan adalah cahaya daripada Al-Quran. Terakhir ibu-ibu, Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau cerita tentang kubur atau melintas di kuburan, beliau nangis sampai-sampai air matanya itu membasahi janggut beliau. Wahai Utsman, sahabatnya bertanya, engkau kalau cerita surga, neraka engkau gak pernah nangis seperti ini, tapi kalau cerita kubur, engkau pasti menangis. Kenapa? Dijawab sama Sayyidina Utsman, kalau di neraka, maaf, orang yang diazab, ada yang percaya kepalanya dengan batu dan lain sebagainya, diazab oleh Allah, itu rame-rame bareng-bareng. Tapi kalau di dalam kubur sendiri, suami yang cinta kepada kita tidak mau bareng, anak yang cinta, yang kita sayang, yang kita rawat, kita jaga, kalau kita masuk kubur ada yang mau bareng? Amal kita, Al-Quran kita yang bakal menemani. Untuk itu ibu-ibu, hal yang paling baik mulai dari sekarang, walaupun cuma 10 ayat, baca setiap hari Al-Quran. Kita buka, jangan Al-Qurannya kalau dibuka berbul. Atau Al-Quran waktu mas kawin dulu masih ada, nggak pernah dibaca, taruh di atas semua bagi jimat. Nah mulai sekarang kita balik, bawa oleh-oleh daripada peringatan Maulid ini, Al-Quran kita bawa, kita baca di rumah kita bimbing anak-anak kita. Karena sekali lagi, anak itu sekarang, anak zaman sekarang itu lebih cepat menerima nasihat dari apa yang mereka lihat, bukan cuma dengan dari apa yang mereka dengar. Ibu-ibu mau ngomong kayak apa saja agak sulit kalau sekarang. Tapi orang tuanya harus mempraktikkan dulu. Ini insya Allah nasihat yang terbaik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah dapat surat peringatan SP1. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya. Maaf karena juga datanya terakhir, tadi sudah ada penceramah sebelumnya, mohon maaf. Mungkin ini yang berapa? Ini saja yang saya dapat sampaikan, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'matahu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bil iman ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman ya Allah. Amin. Allahumma khtim lana bil Islam ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wakhtim lana bis sa'adah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan bahagia ya Allah. Wakhtim lana bil khair ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan baik ya Allah. Wakhtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wakhtim lana bi mahabbati nabiyika Muhammad ya Allah. Tutuplah usia kami, wafatkan kami, anak kami, orang tua kami, suami kami ya Allah, dalam keadaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pemimpin kami ya Allah. Jadikan cahaya bagi kami ya Allah. Jadikan petunjuk bagi kami ya Allah. Jadikan kasih sayang dan rahmat untuk kami ya Allah. Jadikan Al-Quran imam kami ya Allah. Cahaya kami, petunjuk kami dan rahmat bagi kami ya Allah. Bagi anak-anak kami ya Allah. Bagi suami kami ya Allah. Bagi keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Habib Ibrahim Sihab yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita pulang nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Masih ada satu lagi sambutan Bu dari Bapak Ustadz. Kepada Bapak Ustadz Salahuddin untuk menyampaikan pembacaan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terakhir dari segala inti sari maulid, intinya yang ada di depan kita ini, qala Imam Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, hal yarda hada habibukal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Inti sarinya di mana? Apakah Nabi Muhammad ridho atas dirimu? Apakah Nabi Muhammad ridho atas perbuatanmu? Apakah Nabi Muhammad senang dengan perbuatanmu? Maka kata kuncinya di sini. Kita duduk di mari di acara maulid ini bukan karena berkat, betul? Kita duduk di mari di acara maulid ini bukan karena pengen lihat ustazahnya. Kita di mari datang duduk di majelis maulid ini untuk mengenang dan mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intisarinya, betul? Jadi dapat berkatnya segitu-segitu, alhamdulillah. Jangan sampai ada omongan nih, buset, majelis Algonia, tatanannya mantap, berkatnya masya Allah. Terima apa adanya ya Bu, sederhana ya Bu. Maafkan kami dari Majelis Ta'lim Algonia, dari panitia, dari ketua panitia Majelis Maulid. Kalau ada kekurangan dari kata maupun sikap maupun perbuatan, tolong dimaafkan. Maafkan kagak? Maafin gak? Maafin. Benar? Ikhlas? Kita salawatan boleh? Kita mengenang Nabi Muhammad lagi boleh? Nutup dengan salawatan. Tahu salawatan yang lagi viral apa? Siap? Siap nih. Sallu ala nuril ladzi yahya sama ya fawzaman ya fawzaman sallu alaihi wasallam sallu ala sebesar-besarnya kepada ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di maulid yang akan datang, insya Allah. Saya doain biar berkah umurnya semua yang hadir, panjang umur, sehat walafiat, dan apa yang kita duduk di mari diterima oleh Allah dan juga Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.